Bab 301, Ujian keempat, Jenius Sesat berlanjut. Tidak peduli alasan mengapa monster tua alam asal telah mengarahkan pandangannya padanya, Jiang Chen masih merasa cukup tertarik tentang hal itu. Namun, seberani Sun Caser dan mendominasi seperti kepribadiannya, dia masih tidak akan dapat secara langsung menyakiti Jiang Chen saat dia berada di dalam wilayah warisan. Lagi pula, ada 3 leluhur lain yang hadir di dalamnya. Melakukan sesukanya pasti akan membuat marah 3 sekte lainnya. Kurang dari 20.000 kandidat dari 400.000 asli tersisa setelah 3 persidangan pertama berakhir. Meski begitu, itu masih angka yang mengesankan. Percobaan keempat adalah pertarungan praktis, yang paling mungkin mengakibatkan cedera dari semuanya. 20.000 kandidat yang tersisa adalah yang terbaik. Dengan mata yang tajam dan semangat yang kuat, mereka semua mengunyah sedikit demi sedikit, mendambakan kesempatan untuk memamerkan keterampilan mereka di percobaan keempat. Uji coba keempat menguji kemampuan tempur praktis seseorang, serta teknik seni bela diri seseorang. Penyelenggara menunjuk pada penanda batu halus, lebarnya beberapa hektar, jauh di kejauhan. Apakah kamu melihat penanda batu yang halus dan berkilau itu? 20.000 pasang mata yang pada gilirannya menjadi milik 20.000 praktisi yang hadir semuanya memandang serempak. Dalam beberapa saat, penanda batu akan menampilkan teknik seni bela diri yang disebut segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Detail teknik akan sepenuhnya ditampilkan pada penanda. Anda akan memiliki, paling banyak, 3 hari untuk mempelajari dan memahaminya. Ingat, fokusnya adalah pada belajar dan menggenggamnya. Itu berarti bahwa Anda hanya dapat mensimulasikan cara menggunakannya dalam pikiran Anda, tetapi tidak dapat benar-benar mempraktikkannya. Anda akan memasuki aula besar Netherworld untuk diuji setelah 3 hari. Ada ruang rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula, dan setiap ruang pada gilirannya menampung golem dari berbagai tingkat. Golem-golem ini hanya akan menggunakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas untuk bertarung denganmu. Ada 10 tingkat ke ruang rahasia, dan Anda memiliki 3 kesempatan untuk mengambil tantangan. Mereka yang berada di peringkat 8.000 teratas akan maju ke uji coba berikutnya. Kamu pasti penasaran bagaimana peringkat akan ditentukan. Menurut aturan peringkat, itu akan ditentukan oleh tingkat ruang rahasia yang kamu tantang. Beberapa dari Anda mungkin ingin bertanya bagaimana peringkat akan ditentukan jika 2 kandidat menantang kamar dengan tingkat yang sama. Penyelenggara tertawa. Jika kesulitan ruang rahasia sama, maka jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan akan digunakan untuk menentukan peringkat. Semakin pendek jumlah waktu yang digunakan dalam tingkat kesulitan yang sama, semakin tinggi peringkatnya. Jika jumlah waktu yang telah berlalu juga sama, maka siapapun yang selesai menggenggam segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas terlebih dahulu akan berperingkat lebih tinggi. Hanya ada 10 tingkat kesulitan, yang tentu saja berarti akan ada banyak kandidat yang menantang tingkat yang sama. Itu adalah hal yang logis untuk menggunakan waktu yang telah berlalu untuk menentukan peringkat dengan lebih halus. Siapapun yang menggunakan waktu yang lebih singkat akan memiliki kekuatan tempur praktis yang lebih tinggi. Jika keduanya menggunakan jumlah waktu yang sama, maka siapapun yang memahami teknik ini lebih cepat memiliki kekuatan pemahaman yang lebih tinggi. Ini juga masuk akal. Dalam hal ini, peringkat akan sangat mudah ditentukan. Semua dari 20.000 yang tersisa memiliki keterampilan pemahaman yang sangat baik. Mereka secara alami memahami aturan dalam satu upaya. Semua orang memperingatkan diri mereka sendiri untuk waspada penuh. Hanya 8.000 dari mereka yang tersisa setelah persidangan ini. Tidak ada yang ingin didiskualifikasi, semua orang ingin menjadi bagian dari 8.000 yang tersisa. Persaingan ada dalam segala bentuk, baik tingkat kesulitan tantangan, waktu yang dihabiskan dalam tantangan, dan bahkan kecepatan memahami teknik baru. Pada saat itu, semua praktisi merasakan tekanan yang aneh. Tingkat kompetisi sangat jelas ketika lebih dari setengah dari 20.000 sisanya dijadwalkan untuk dieliminasi. Jiang Chen duduk bersila di tengah-tengah kerumunan, menampilkan profil yang sangat rendah dengan kepala dan mata menunduk, menyembunyikan kecemerlangannya. Segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Jiang Chen mencari teknik ini dalam kesadarannya, tetapi sayangnya tidak menemukan apapun dalam kehidupan masa lalunya yang berkaitan dengan teknik ini. Ini sepertinya teknik biasa, jadi cukup normal bagiku untuk tidak mengingatnya. Jiang Chen tersenyum dalam hati. Dengan pengetahuannya tentang bela diri Dao,
fakta bahwa dia belum pernah menemukan teknik ini sebelumnya tidak menjadi masalah. Kekuatan pemahaman dari kehidupan masa lalunya sudah jelas terlihat. Sama seperti harta nasional, metode Eastern Amethyst Key di Kerajaan Timur, dia dengan ceroboh mempraktikkan dua teknik dasar, Amethyst Cloud Palm, dan Eastern King Point, ke alam legendaris tanpa berpikir dua kali. Itu akan menandai titik di mana dia benar-benar menaklukkan Putri Gouyou yang sombong. Mungkin, segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas, memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada metode Amethyst Key Timur, tetapi pada akhirnya semuanya sama bagi Jiang Chen. Penyelenggara memanggil tepat ketika Jiang Chen sedang merenung, baiklah, 4 percobaan dimulai sekarang. Baris teks muncul pada penanda yang halus dan berkilau. Teks itu terukir cukup jelas pada penanda batu yang sangat besar. Jiang Chen mendongak dan memasukkan seluruh teks ke memori. Kesadaran dan ingatannya yang kuat secara alami adalah sesuatu yang tidak dapat diukur oleh praktisi lain. 10.000 karakter teknik dicap ke dalam ingatannya setelah satu kali dibaca, tidak mampu dilenyapkan. Jiang Chen memusatkan perhatiannya setelah menghafal dan memasuki keadaan meditasi. Segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas adalah teknik segel yang mensimulasikan semua yang ada di bawah langit untuk membentuk segel tangan hidup dan mati. Semua yang ada di bawah langit diliputi oleh hidup dan mati ini. Jiang Chen mulai merenungkan teori teknik ini. Seperti yang dia pikirkan, teknik ini bukanlah teknik yang sangat canggih, dan paling cocok untuk mereka yang berada di alam roh kecil. Siapapun di bawah alam itu yang mencoba mempraktikkan teknik ini akan merasa agak sulit. Mereka yang berada di atas ranah itu akan menganggap teknik ini sedikit tidak berguna. Tentu saja, jika ada teknik yang bisa dilatih ke alam kesempurnaan yang luar biasa, maka itu adalah masalah lain. Bahkan jika seorang praktisi alam roh bumi mempraktikkan teknik ini dengan sangat sempurna, kekuatan di baliknya akan sangat menakutkan. Tingkat bawaan suatu teknik dapat menentukan banyak hal. Namun, tingkat pelatihan seorang praktisi juga dapat menentukan banyak hal. Tentu saja, pada saat ini, pikiran Jiang Chen murni tanpa pikiran asing. Dia akan melalui iterasi yang tak terhitung jumlahnya dari teknik ini. Ada aspek yang sangat ketat dari percobaan keempat di mana seseorang hanya bisa mensimulasikan bagaimana menggunakan teknik ini dalam pikiran mereka sebelum mengambil tantangan. Latihan yang sebenarnya tidak diizinkan. Jika Anda ingin berlatih, Anda harus memasuki aula besar dunia akhir, dan Anda hanya memiliki 3 kesempatan untuk berlatih. Seseorang mungkin bisa memilih ruang tingkat yang lebih rendah untuk pertama kalinya untuk memverifikasi hasil pemahamannya. Seseorang kemudian akan pindah ke tingkat yang lebih tinggi untuk kedua kalinya, terus mendapatkan lebih banyak pengalaman praktis. Namun ketiga kalinya, harus didekati dengan sangat hati-hati. Seseorang harus memilih level tertinggi yang mungkin dalam tantangan mereka. Akan menjadi kerugian besar jika seseorang tidak berhasil mencapai 8.000 terakhir karena mereka telah memilih level yang terlalu rendah. Orang harus mengatakan bahwa metode pengujian semacam ini cukup keras. Itu membuat tuntutan besar pada kekuatan pemahaman praktisi. Semua kandidat memasang ekspresi serius. Setiap menit setelah dimulainya persidangan sangat berharga. Jiang Chen telah memperoleh pemahaman dasar yang menyeluruh tentang teknik ini setelah 2 jam. Setelah 4 jam, dia bisa melakukan semua gerakan dengan sangat lancar. Setelah 6 jam, Jiang Chen bangkit dan berjalan ke arah penyelenggara. Saya ingin menerima tantangan. Penyelenggara telah tertidur, jelas benar-benar tidak siap juga. Biasanya, ada 3 hari yang diberikan untuk belajar. Bahkan seorang jenius dengan kekuatan pemahaman yang superior akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari, kan? Karena itu, penyelenggara sama sekali tidak menyangka ada yang akan mengambil tantangan di hari pertama. Apa, tantangan? Dia blank. Sekarang, Jiang Chen mengangguk. Kalau begitu, baiklah, ikut aku. Setiap sidang memiliki penyelenggara yang berbeda, sehingga penyelenggara sidang keempat tidak terbiasa dengan orang aneh dengan hati batu, dan pikirannya tidak berjalan ke arah itu. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa subjek dari begitu banyak gosip berdiri di depannya, maka dia mungkin tidak akan begitu terkejut. Secepat ini, menerima tantangan setelah 6 jam. Apakah orang ini pernah mempraktikkan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas sebelumnya? Bisakah seseorang mempelajarinya dalam waktu 6 jam? Aku dengar ada seorang jenius yang muncul dari persidangan sebelumnya. Semua orang menyebutnya aneh dengan hati batu. Apakah dia lagi? Ya ampun,
Itu benar-benar mungkin. Cek cek cek, seorang jenius adalah seorang jenius baik-baik saja. Tapi, untuk menerima tantangan setelah 6 jam, bukankah itu terlalu sombong? Apakah praktisi lain tidak akan merasa sedih? Oh, diamlah. Karena kamu tahu dia jenius, maka kamu harus tahu bahwa kami tidak mendaftar di garis pandangnya sama sekali. Saingannya adalah murid sekte itu dalam pemilihan berikutnya, para jenius sekte yang unggul itu. Petik 2. Apakah begitu? Akan ada pertunjukan yang cukup untuk ditonton saat itu. Murid jenius dari 4 sekte tidak akan pernah berpikir bahwa seorang jenius yang lahir di dunia biasa dapat berdiri bahu-membahu dengan mereka. Konfliknya dengan mereka akan menjadi pemandangan yang harus dilihat. Jiang Chen langsung menuju ke aula dengan penyelenggara, tidak mengindahkan pembicaraan di dunia luar. Aula besar Netherworld sangat luas dengan ruang rahasia yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di mana-mana seperti bintang di langit. 10 baris dari 10 kamar sudah cukup untuk menampung beberapa ribu pengujian pada saat yang bersamaan. Ada 10 baris karena 10 level yang berbeda. Mereka mulai dari level 1 dan melanjutkan dengan cara naik ke level 10. Apakah kamu melihat 10 kamar rahasia ini? Kesulitan meningkat dalam urutan menaik. Anda memiliki 3 peluang, dengan skor terbaik Anda dicatat. Namun, ingat bahwa jika Anda gagal bahkan salah satu dari 3 peluang, Anda akan didiskualifikasi. Karena itu, pikirkan baik-baik saat memilih kamar, karena Anda tidak boleh gagal. Penyelenggaranya agak ramah dan sabar saat dia meluangkan waktu untuk menjelaskan aturan secara rinci. Jiang Chen mengangguk. Dia sebenarnya sudah merumuskan rencana sejak lama. Bab 302, melewati dengan mudah. Aku akan menantang level kelima. Jiang Chen berkata, apa? Penyelenggara terkejut. Untuk memulai di tingkat kelima, bukankah itu terlalu berisiko? Tingkat kelima setara dengan alam roh tingkat kedua. Anda akan menghadapi golem dari alam roh tingkat kedua di dalamnya, dan Anda hanya dapat menggunakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Penyelenggara agak baik hati ketika dia mengatakan pengingat kepada Jiang Chen karena dia merasa bahwa keputusan pemuda ini terlalu berisiko. Biasanya, mereka yang bisa melewati level kelima benar-benar dapat menempati peringkat teratas. Mereka memiliki harapan untuk berada di 80 teratas, belum lagi hanya 8.000 teratas. Biasanya, pilihan paling bijaksana untuk kandidat adalah kamar rahasia tingkat pertama atau kedua. Itu akan menjadi setara dengan golem ranah ki sejati. Kandidat bisa berlatih, membiasakan diri dengan teknik, dan pemanasan. Untuk menantang level kelima pada percobaan pertamanya, itu benar-benar lelucon. Apakah kandidat ini ingin menembak dirinya sendiri di kaki? Jiang Chen melontarkan senyum ramah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia memang merasakan kebaikan penyelenggara melalui pengingatnya. Dia masih mengangguk dengan tegas, ya, tingkat kelima. Aku sudah memutuskan. Melihat bahwa kandidatnya sendiri adalah firma ini, penyelenggara tentu saja tidak bisa memaksanya untuk melawan keinginannya. Dia menghela nafas ringan dan mengangguk, baiklah, ini adalah pintu masuk ke tingkat kelima. Anda akan masuk sendiri. Ingat, waktu tantangan Anda akan menjadi dasar peringkat Anda. Petik 2. Meskipun penyelenggara tidak tahu siapa Jiang Chen, dia masih mengagumi pria muda yang begitu berani dan berani. Jiang Chen melangkah maju, mendorong pintu hingga terbuka, berjalan melewatinya dan merasakannya menutup perlahan di belakangnya. Penyelenggara melihat ke pintu yang perlahan menutup dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kapan murid biasa menjadi impulsif ini? Murid biasa dalam ingatan saya selalu sangat berhati-hati, karena kurangnya sumber daya dan pengetahuan. Mereka selalu pemalu dan takut. Pemuda ini agak aneh. Petik 2. Penyelenggara lainnya telah berjalan mendekat. Jelas bahwa mereka juga penasaran dengan kandidat yang telah selesai memahami teknik dalam 6 jam. Mau tak mau mereka bertanya, tingkat apa yang dipilih kandidat itu? Tebakan, penyelenggara sengaja memasang suasana misteri. Saya menduga itu akan menjadi level pertama, level terendah. Orang itu kemungkinan besar ingin menggunakan level termudah untuk menentukan kemampuan bertarungnya. Memang, dia pasti ingin memperdalam pemahamannya melalui pertarungan praktis. Jika dia bisa sepenuhnya mencerna teknik ini dalam 6 jam, maka kekuatan pemahamannya akan terlalu kuat. Mungkin juga dia berlatih, segel hidup dan mati yang tidak jelas sebelumnya. Seorang penyelenggara mengusulkan, dia tidak percaya bahwa siapapun akan dapat sepenuhnya memahami teknik dalam 6 jam. Hehe,
Penyelenggara tersenyum aneh. Dia memilih level kelima. Apa? Tingkat kelima? Kamu bercanda? Itu tidak mungkin. Untuk mencoba level kelima setelah mempelajari teknik ini selama 6 jam, kecuali jika dia ingin mati, itu benar-benar omong kosong bahwa dia ingin melawan golem alam roh tingkat kedua dengan teknik yang tidak dipraktikkan. Penyelenggara mengangkat bahunya dengan senyum masam, percayalah apa yang kamu mau. Bagaimanapun, dia pergi ke ruang tingkat kelima. Petik 2. Gila, benar-benar gila. Bahkan jika dia adalah orang aneh dengan hati batu yang mereka sebutkan sebelumnya dengan potensi luar biasa, dia masih akan menyesali dirinya sendiri jika dia keluar lebih buruk untuk dipakai setelah mencoba level yang begitu sulit. Petik 2. Yang muda sombong, mungkin keberhasilannya sebelumnya telah menggelembungkan kepalanya. Praktisi biasa masih kurang tenang tanpa kultivasi dari sekte. Penyelenggara semua menghela nafas dengan emosi, terang-terangan tidak terlalu memikirkan tindakan Jiang Chen. Penyelenggara utama juga menghela nafas, saya juga secara halus mengisyaratkan semua ini kepadanya, tetapi dia cukup tegas dan dia tidak tampak seperti seseorang yang bisa diyakinkan. Maka itu benar bahwa dia harus menderita karena kurangnya fleksibilitas. Jika dia benar-benar aneh dengan hati batu itu, maka 4 sekte masih akan memperebutkannya, bahkan jika dia gagal dalam persidangan. Itu juga kebenarannya, meskipun ini adalah cobaan dan aturan adalah aturannya. Penampilan Jiang Chen sebelumnya sebagai seorang jenius hati, potensi roh yang unggul, dan menjadi orang terakhir yang terpental keluar dari gunung emas magnetis membuatnya menjadi komoditas panas. Pintu kamar terbuka lagi saat penyelenggara mengobrol. Jiang Chen berjalan keluar dengan ekspresi santai. Sepertinya ujung-ujung pakaiannya bahkan tidak diacak-acak, bahwa dia masuk hanya untuk minum teh. Apa? Penyelenggara semua terbelalak. Apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah aku tidak pergi setelah ujian selesai? Jiang Chen terkejut. Apa? Lebih? Itu memang sudah berakhir. Ketika penyelenggara mengkonfirmasi hal ini, ekspresi mereka menjadi sangat menarik untuk dilihat. Mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi kandidat ini telah merawat golem tingkat kelima dengan menggoyangkan tubuhnya. Kandidat ini telah menyelesaikan banyak hal dengan sangat cepat sehingga seolah-olah itu semudah membunuh seekor lalat. Apakah terjadi kecurangan? Ada banyak mata yang mengawasi kamar-kamar rahasia. Seorang kandidat akan segera didiskualifikasi jika mereka menggunakan teknik seni bela diri lainnya. Ini untuk mengatakan bahwa kandidat ini benar-benar menggunakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas untuk lulus ujian dan menghancurkan penjaga gerbang level ini. Hasil Jiang Chen dicatat dalam tokennya. Nada penyelenggara terasa lebih sopan ketika dia mengembalikan token ke Jiang Chen. Anak muda, maukah kamu melanjutkan tantanganmu? Jiang Chen tersenyum tipis. Saya telah memperoleh beberapa pengetahuan dalam pertempuran ini. Saya perlu mencerna temuan baru ini dan saya akan kembali dalam 1 jam. Dalam 1 jam, semua penyelenggara lainnya tercengang. Ada 10 hari penuh yang dialokasikan untuk persidangan ini. Tidak perlu bagi para kandidat untuk terburu-buru. Penyelenggara utama menghela nafas ketika dia melihat Jiang Chen berjalan keluar. Kami benar-benar sudah tua. Kapan jenius sesat seperti itu muncul di dunia biasa? Petik 2. Haha, menarik, sangat menarik. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang di balik topeng ini. Saya menduga bahwa itu adalah salah satu murid luar dari 4 sekte, membungkuk untuk menaklukkan, menunggu waktunya untuk muncul dari masa dalam seleksi besar. Bukan karena penyelenggara terlalu memikirkan murid-murid duniawi, tetapi pikiran pertama mereka tetap seperti itu, lebih masuk akal bagi seorang jenius untuk muncul di lengan luar dari 4 sekte. Meskipun itu adalah lengan luar, mereka masih agak terkait dengan sekte bahkan jika mereka tidak dapat menikmati sumber daya inti dari sekte tersebut. Ada kemungkinan bahwa pasangan jenius akan muncul di lengan luar sekte sesekali. Jiang Chen muncul seperti yang dia katakan, 1 jam kemudian. Dia sekali lagi melompat level dan ingin menantang level ke-7. Tingkat kelima setara dengan alam roh tingkat kedua, tetapi tingkat ke-7 berada di puncak tingkat ketiga. Dia selangkah lagi dari alam roh bumi, dan kesulitan tingkat ke-7 jauh lebih besar daripada tingkat kelima. Beberapa penyelenggara memandang Jiang Chen dengan tatapan aneh ketika mereka melihat bahwa dia naik ke tingkat ke-7 dalam sekali jalan. Mereka tidak berani mencurigai kejeniusan gila ini sekarang, tetapi mereka juga ingin melihat seberapa jauh kejeniusan ini bisa berkembang. Ketika pintu ke ruang rahasia tingkat ke-7 ditutup perlahan, penyelenggara utama menghela nafas sekali lagi. Kami mengira dia adalah orang gila,
arogan di luar kepercayaan dan memiliki penglihatan seperti katak di dalam sumur dari dunia biasa. Ternyata kamilah yang memiliki pandangan terbatas sebagai gantinya. Petik 2. Kata-kata ini membuat beberapa penyelenggara tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun mereka tidak peduli dengan kata-kata ini, mereka masuk akal. Golem dari puncak level ketiga memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jiang Chen menyadari bahwa golem ini tidak akan menjadi penurut begitu dia berhadapan langsung. Namun, dia juga berada di puncak alam roh tingkat ketiga. Ditambah dengan berbagai kelebihannya, dia masih bisa melewati level ini dengan mudah. Tapi, Jiang Chen tidak mengejar pertarungan cepat kali ini. Sebaliknya, dia sebenarnya sedang berdebat dengan golem, memanfaatkannya untuk melatih dirinya sendiri. Jika dia mencari kecepatan di tantangan pertama, maka dia mengincar kecepatan di tantangan kedua. Dia akan dapat memahami esensi dari teknik ini melalui pertempuran yang lambat. Dia akan memanfaatkan lawan ini dengan tingkat kekuatan yang sama dengannya untuk mengeraskan dirinya sendiri, terus menyempurnakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas dan mengejar ranah penguasaan yang legendaris. Dia sangat sadar bahwa dia bisa menantang paling banyak tingkat kesulitan ke-8 jika dia mencapai tingkat kesempurnaan. Meskipun kesulitan tingkat ke-8 sudah cukup baginya untuk berada di atas, tujuan Jiang Chen adalah tantangan tingkat kesulitan tertinggi. Dia akan menantang puncak sejak dia memasuki persidangan. Begitulah esensi sejati Dao bela diri. Golem di tingkat kesulitan tertinggi setara dengan praktisi alam roh bumi di alam roh tingkat kelima. Namun, golem tidak akan berubah-ubah atau lihai seperti manusia. Namun, tingkat kekuatan mereka ada di sana. Jiang Chen ingin memanfaatkan pertempuran praktis untuk meningkatkan pemahamannya tentang segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Menggunakan pertempuran praktis untuk meningkatkan keterampilan tempurnya sendiri adalah strateginya. Dia akan memiliki harapan untuk melawan golem kamar tingkat 10 hanya jika dia memahami ranah legendaris dari teknik ini dan menggunakannya di luar tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Bam! Jiang Chen mengeluarkan segel tangan yang sama dengan yang dibuat golem. Tubuhnya menari seperti daun jatuh saat tangan kirinya mengeluarkan segel lain. Apa? Pukulan itu terdengar terus-menerus saat arus udara tiba-tiba meledak di dalam ruangan, memaksa suara bernada tinggi dari udara, menyaksikan keganasan pertarungan. Bab 303, Tujuan Jiang Chen. Sepertinya orang aneh dengan hati sekeras batu ini akhirnya akan mendapatkan balasannya. Seorang penyelenggara tertawa. Bukan hal yang buruk bagi seorang jenius muda untuk mendapatkan wajah yang penuh kotoran. Hal-hal yang agak aneh kali ini. Dia selesai dengan tingkat kesulitan kelima dalam waktu kurang dari 15 menit, tapi dia sudah berada di ruang tingkat ketujuh selama 2 hari. Bahkan jika dia mengalami waktu yang sulit, seharusnya tidak memakan waktu selama ini, bukan? Petik 2. Memang, sudah 2 hari sejak Jiang Chen memulai tantangan keduanya. Sementara itu, praktisi lain juga telah memulai tantangan mereka dalam 2 hari ini. Namun, Jiang Chen belum muncul selama ini. Penyelenggara bahkan mulai bertanya-tanya apakah Jiang Chen siap menghadapi tantangan. Sebenarnya, Jiang Chen tidak tenggelam dalam pertempuran yang sulit seperti yang dunia luar pikirkan. Sebaliknya, dia telah membuat keuntungan yang luar biasa. Melalui perdebatan dengan golem, pemahamannya tentang segel tidak jelas kehidupan dan kematian terus meningkat dan ada tanda-tanda bahwa dia akan menerobos dari tahap kesempurnaan yang hebat. Semua kehidupan tercakup dalam hidup dan mati. Meterai hidup dan mati mewujudkan misteri hidup dan mati. Jika saya menggabungkan misteri dari Divine Ions Fist, saya ingin tahu apakah itu akan menyatu dengan misteri segel hidup dan mati. Jiang Chen tiba-tiba memiliki pemikiran yang sangat menarik. Divine Ions Fist memang merupakan teknik yang luar biasa. Dia sering menggabungkannya dengan teknik lain untuk mendapatkan hasil yang menakjubkan. Misteri Divine Ions Fist sangat ditingkatkan ketika dikombinasikan dengan Lotus of Fire and Ice yang menyihir. Jiang Chen juga menambahkan Divine Ions Fist saat berlatih terbang monster. Ketika dikombinasikan dengan Divine Ions Fist, Foam Flying Eagle dan Foam Pouncing Tiger telah menggabungkan ritme angin dan keliaran air untuk benar-benar melukai alam roh bumi Silver Moon Monstrape dalam perburuan musim gugur. Jelas bahwa misteri teknik ini memiliki kemampuan untuk membuat apa yang busuk dan busuk menjadi langka dan halus. Jiang Chen mendapatkan keuntungan baru setiap kali dia memperdalam pemahamannya tentang siklus mekar dan layu. Jadi, secara tak terduga,
Efek luar biasa sekali lagi muncul ketika dia menggabungkan tinju ion surgawi dengan segel. Makan segelku. Jiang Chen mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan mendorong saat segel bergegas menuju golem dengan angin kencang yang mematikan. Tangan kirinya menggambar lingkaran pada saat yang sama, membentuk segel lain yang penuh dengan misteri kehidupan tanpa akhir, menyelesaikan lingkaran kehidupan dengan segel yang tangan kanannya telah bentuk. Kekuatan yang dihasilkan oleh dua segel langsung berlipat ganda. Kekuatan luar biasa, yang tampaknya mampu membuat langit dan bumi bergetar, menabrak golem. Bam! Golem itu terkena langsung dan menabrak dinding, hancur berkeping-keping dan berdenting ke bawah. Jiang Chen sangat gembira. Memang, kekuatan segel setelah digabungkan dengan misteri hidup dan mati menyebabkannya menembus kesempurnaan besar dalam rentang 1 detik, melebihi batas segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas dan mencapai alam legendaris. Pukulan ini seolah-olah dia benar-benar memicu kekuatan reinkarnasi, benar-benar menghancurkan golem alam roh tingkat ketiga puncak. Pintu besar itu terbuka perlahan. Jiang Chen telah menyelesaikan tantangan kedua. Hanya 3 hari telah berlalu. Ini untuk mengatakan bahwa Jiang Chen masih memiliki 7 hari untuk menantang tingkat ke-10. Tentu saja, dia juga menggunakan 2 peluangnya dan hanya punya 1 yang tersisa. Setelah beristirahat selama setengah hari, dia sekali lagi muncul di aula besar Netherworld. Adapun praktisi lain, hanya beberapa dari mereka yang menunjukkan keterampilan yang tidak biasa sejauh ini. Penyelenggara semua agak bosan. Sebagai penyelenggara, kegembiraan terbesar mereka adalah menemukan para jenius. Tapi sejauh ini, selain dari orang aneh dengan hati batu yang telah mengejutkan mereka berulang kali, tidak ada kandidat yang tersisa yang secara khusus menyenangkan salah satu dari mereka, bahkan ketika beberapa jelas berada di depan. Tidak ada yang mendekati jenius aneh itu, apalagi setara dengannya. Karena itu, ketika penyelenggara yang bosan melihat Jiang Chen lagi, kegembiraan merayap di wajah mereka. Munculnya orang aneh dengan hati batu berarti bahwa waktu untuk kebosanan telah berlalu, dan sensasi yang mengasyikkan telah tiba. Menerima tantangan lagi, wajah penyelenggara utama dipenuhi senyuman. Jiang Chen mengangguk. Kenapa lagi dia ada di sini? Tingkat apa yang kamu rencanakan untuk ditantang kali ini? Mata penyelenggara penuh dengan harapan. Dia khawatir Jiang Chen telah melompat ke level yang terlalu tinggi dalam tantangan pertamanya, dan dia sebenarnya ingin meyakinkannya untuk tidak impulsif. Tapi sekarang, dia tampak agak khawatir bahwa Jiang Chen mungkin melakukan sesuatu yang terlalu rendah. Beberapa pasang mata menatap tajam ke Jiang Chen, penuh antisipasi. Dia bahkan telah menyelesaikan level ke-7, jadi itu berarti dia setidaknya harus menantang level ke-8. Jika dia menyelesaikan tantangan tingkat ke-8, itu berarti kekuatannya setara dengan yang terbaik dari para jenius sekte. Belum lagi potensi luar biasa dari kandidat ini, bersama-sama itu berarti bahwa di masa depan dia akan benar-benar melambung di atas para jenius sekte dan melompat ke jajaran jenius paling elit. Ayo naikkan standar lebih tinggi kali ini. Saya berencana untuk menantang level ke-10. Jiang Chen berkata, apa, tingkat ke-10, tingkat tertinggi. Pergi ke tingkat ke-10 dari yang ke-7. Bukankah ini terlalu konyol? Pikiran penyelenggara sekali lagi dibuat bodoh oleh Jiang Chen. Mereka tahu kekuatannya, tidak ada dari mereka yang menyangkalnya sekarang. Mereka bahkan menantikannya untuk menantang level ke-8 atau ke-9. Namun, mereka tidak berani memikirkan tingkat ke-10. Seseorang harus memahami bahwa tingkat ke-10 setara dengan puncak alam roh tingkat ke-5. Dengan kemampuan bertarung seorang praktisi biasa, bahkan jika seseorang tidak terbatas pada teknik seni bela diri tunggal, menantang level semacam itu hanyalah menawarkan diri mereka untuk disiksa. Tidak banyak yang melewati alam roh tingkat ke-5 di antara para jenius berusia 20 dan 30 tahun di sekte juga. Meskipun jenius sekuler ini telah membuat kagum semua orang berkali-kali, dia akan menjadi yang teratas kali ini. Tingkat ke-5 adalah tingkat yang hanya diperuntukkan bagi para jenius sekte terkemuka. Lupakan tingkat ke-10, bagi seorang praktisi duniawi untuk menantang tingkat ke-8 sudah merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Penyelenggara saling menatap, tercengang. Pada akhirnya, penyelenggara utama adalah yang pertama menemukan suaranya. Tingkat ke-10 setara dengan puncak tingkat ke-5. Anak muda, apakah Anda yakin tentang ini? Petik 2. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dengan tegas. Ya, sejak dia datang untuk berpartisipasi dalam seleksi besar, Jiang Chen tidak memikirkan untuk memerintah dengan kekuatannya.
Berjuang selamanya untuk menjadi nomor satu di jalan dao bela diri, itulah gagasan yang dipegang oleh semua praktisi di hati mereka. Kebanyakan orang tidak pernah bisa menjadi nomor satu karena pembatasan dari potensi mereka. Tetapi setiap praktisi dengan aspirasi dan ambisi sekecil apapun tidak akan pernah menyerah untuk berjuang menjadi yang pertama. Begitu mereka kehilangan dorongan itu, mereka juga akan kehilangan motivasi untuk bergerak maju. Hanya ketika seorang praktisi berdiri di puncak dan memandang rendah semua kehidupan di kaki mereka, mereka dapat mengalami kekejaman dan kegembiraan dari pelatihan. Seseorang hanya akan memahami arti sebenarnya dari bela diri dao dalam perjuangan antara hidup dan mati. Pintu ke tingkat ke-10 kesulitan terbuka sebagai sosok tegak Jiang Chen melangkah perlahan ke dalam ruangan. Beberapa penyelenggara merasa agak pusing pada saat ini, seolah-olah mereka menyaksikan kelahiran seorang legenda dan turunnya seorang jenius. Pada saat itu, sosok yang kesepian dan bangga tegak itu membekas dalam benak mereka. Dan, mereka kemungkinan akan kesulitan untuk menghapus kesan ini selama sisa hidup mereka. Ruang rahasia tingkat ke-10 jauh lebih luas daripada yang lainnya. Golem yang setara dengan puncak alam roh kelima membawa serta aura yang kuat saat ia berdiri di tengah ruangan. Tampaknya seperti seorang tukang daging, tidak menunjukkan sedikit pun emosi manusia saat menunggu hal berikutnya untuk berbaring di talenannya. Memukul, golem segera mengeluarkan segel yang terbakar dengan api saat melihat Jiang Chen, mengirimnya meluncur ke arah Jiang Chen. Ini adalah salah satu gerakan dari segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Segel api neraka. Jiang Chen tidak berani memperlakukan ini dengan enteng saat dia mengedarkan kekuatan atribut esnya dan membentuk Seal of Frost Chill, dan mengelak dengan ringan ke samping, mengapit golem. Satu-satunya kelemahan golem adalah ia tidak memiliki kecerdasan manusia. Terlepas dari naluri mereka untuk melakukan pertempuran, mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan suatu situasi. Keuntungan terbesar Jiang Chen adalah ingatan akan dua kehidupannya dan kecerdasan dari dua kehidupannya. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, kekuatan Jiang Chen di alam roh tingkat ketiga jelas tidak sampai langsung berhadapan dengan golem. Jika dia tidak menggunakan metode lain, akan sangat sulit bagi Jiang Chen untuk menang hanya dengan menggunakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Golem itu melambaikan tangannya tanpa menunggu Jiang Chen bereaksi, mengirimkan segel yang tak terbatas bergegas menuju Jiang Chen. Serangan liar semacam ini adalah upaya yang jelas untuk menutup semua ruang di dalam ruangan dan memaksa lawannya ke sudut tanpa mundur. Selama itu mengunci semua ruang, maka yang tersisa untuk dilakukan golem hanyalah menyiksa lawannya. Jiang Chen dengan cepat melihat melalui gaya bertarung golem tetapi dalam hati masih terkejut. Golem ini memiliki banyak energi dan kemungkinan besar masih belum habis setelah 3 hari 3 malam bertarung. Jika mempertahankan tingkat serangan yang gila, seluruh ruangan akan ditutup olehnya cepat atau lambat. Lalu, aku akan menjadi target duduk. Pengalaman pertempuran yang kaya Jiang Chen membantunya bereaksi segera. Namun, golem tidak akan pernah lelah, dan keganasan segelnya semakin kuat. Meskipun Jiang Chen bisa bereaksi dengan cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, dia masih hanya daging dan darah. Perdebatan bolak-balik ini telah berlangsung kurang dari 1 jam sebelum Jiang Chen tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama jika dia terus menerima pukulan ini secara pasif. Aku harus membatasi gerakannya sehingga tidak bisa terus bertindak liar seperti ini. Pikiran Jiang Chen berputar dengan marah saat dia tiba-tiba mengubah taktik, membentuk beberapa segel secara berurutan. Dalam sekejap, dia mengirimkan lusinan segel memanjang dan membentuk rantai kekuatan roh. Golem itu melirik saat melemparkan pukulan ganas ke arah rantai roh itu. Ketika dia melihat ini, Jiang Chen segera bergerak seperti ikan berenang dan menghindar di belakang golem. Lengannya bergerak dengan marah saat anjing laut tak berujung keluar seperti badai salju yang melolong. Mari kita lihat apakah gaya magnet dapat memperlambat golem ini. Bab 304, Keputusan Kemenangan di Tengah Risiko. Segel khusus ini telah berangkat dari momentum seperti naga biasa Jiang Chen, dan telah berubah menjadi salah satu yang tampak tidak berbahaya seperti kepingan salju. Hanya Jiang Chen yang tahu bahwa segelnya mengandung kekuatan magnet, yang dia bentuk menjadi kekuatan penahan yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang menghujani segel yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk medan gaya magnet. Teknik ini masih merupakan segel tidak jelas kehidupan dan kematian, tapi dia telah memasukkan kekuatan magnet dari gunung emas magnetik ke dalamnya, dan telah mengubahnya menjadi rantai roh yang dipenuhi dengan kekuatan penahan magnet.
Bahkan jika pertempuran ini terjadi di dunia luar, kemungkinan sangat sedikit yang akan memahami seluk-beluk gerakannya. Mereka yang memiliki mata tajam hanya akan dapat melihat bahwa Jiang Chen telah menggunakan segel untuk menyatukan medan gaya. Sebelum medan gaya terbentuk sepenuhnya, gaya magnet tidak memiliki banyak gaya penahan. Itu mengalir di udara, dan sangat sulit untuk dibedakan. Namun, begitu terbentuk, kekuatan penahan yang dihasilkannya akan sangat menakutkan. Jiang Chen baru saja memperbaiki jantung magnetik beberapa saat yang lalu. Kalau tidak, dia bisa membekukan golem untuk sementara dengan membentuk badai magnet kecil. Jiang Chen yakin dia bisa menghancurkan golem jika dia bisa mendapatkan keuntungan sepersekian detik. Golem ini cukup kuat dengan kekuatannya yang berada di puncak alam roh tingkat kelima, tetapi bahkan seorang praktisi manusia pada tingkat ini tidak akan berani hanya berdiri di sana dan menerima pukulan keras dari seseorang di puncak tingkat ketiga. Kecuali jika orang tersebut memiliki baju besi yang menentang surga, atau telah terlatih dalam beberapa teknik yang membantu tubuh mereka. Jika tidak, pukulan penuh dari seseorang di alam roh tingkat ketiga masih cukup untuk menghancurkan pertahanan seseorang di puncak alam roh tingkat kelima. Tentu saja, ini hanya lamunan yang idealis. Kontrol Jiang Chen terhadap gaya magnet, pada tahap ini, masih sangat minim. Itu jauh kurang dari cukup untuk membentuk badai magnet mini. Namun, aliran gaya magnet yang konstan masih cukup untuk menghalangi golem, mengurangi momentumnya, dan umumnya memperlambat gerakannya. Begitu kecepatannya berkurang, ancaman yang ditimbulkannya akan sangat berkurang. Memang, setelah medan gaya magnet terbentuk, situasi di mana golem telah maju secara sepihak dan menikung Jiang Chen perlahan-lahan terbalik. Jiang Chen juga secara bertahap menguasai gambaran yang lebih besar dari kepasifannya. Namun, level ke-10 masih level ke-10. Serangan liar dan ganas golem hanya sedikit terpengaruh oleh gaya magnet. Akan sulit bagi Jiang Chen untuk menghancurkan golem ini dengan mudah. Namun, berkat gaya magnet, Jiang Chen memiliki asuransi tambahan yang telah mengurangi kekuatan lawannya hingga 30%. Dengan keseimbangan timbangan ini, Jiang Chen kira-kira setara dengan golem. Tidak kusangka aku hanya berada di level yang sama dengan golem setelah memanfaatkan gaya magnet. Kesulitannya di sini benar-benar di level lain. Petik 2. Jiang Chen merenung dengan emosi saat dia terus bertukar pukulan dengan golem. Kedua belah pihak sangat cocok sehingga tidak ada yang unggul, menghasilkan jalan buntu. Jiang Chen sudah menggunakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas di alam legendaris, tetapi tingkat kultivasinya, dibandingkan dengan golem, hanya memiliki terlalu banyak perbedaan. Sangat tidak mungkin dia bisa mengalahkan golem ini tanpa menggunakan teknik lain, atau menggunakan art lainnya. Kecuali aku bisa menggunakan lotus, atau mengangkut keluar gunung emas magnetik, akan sulit bagiku untuk menjembatani kesenjangan antara level kita, meskipun aku menggunakan teknik ini secara maksimal. Perbedaan antara kedua alam itu terlalu besar. Kebuntuan antara keduanya terus berlanjut. 3 hari berlalu, 5 hari berlalu, pertempuran berkecamuk. Jiang Chen telah meminum banyak pil untuk mengisi kembali kekuatan rohnya, tetapi golem itu tampaknya memiliki sumber kekuatan roh yang tak terbatas, dan sepertinya tidak akan pernah lelah. Pertarungan ini telah berlangsung selama 5 hari, dan saya memiliki paling banyak 1 atau 2 hari tersisa dalam diri saya. Mungkinkah aku, Jiang Chen, pada akhirnya tidak akan bisa mengalahkan golem, sesuatu tanpa darah dan daging? Hasil imbang adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima oleh Jiang Chen. Sebagai seorang praktisi dengan ambisi yang ekstrim, Jiang Chen tidak akan pernah mau menerima hasil yang tidak berarti seperti seri. Jalan kelahiran kembali telah mengasah kekuatan hatiku. Saya juga menyerap banyak energi roh di gua-gua api surgawi dan air yang belum sepenuhnya menyatu dengan lautan roh saya. Jika saya dapat mengubah energi ini untuk digunakan dalam pelatihan saya, maka mungkin saya dapat menyerang alam roh tingkat keempat, dan menginjakkan kaki ke alam roh bumi. Kekuatanku pasti akan meningkat pesat setelah aku menginjakkan kaki di alam roh bumi. Aku setara dengan golem ini saat ini, dan tak satu pun dari kita bisa menang. Namun, saya akan memiliki kesempatan 90% untuk menghancurkan golem setelah kekuatan saya meningkat. Haruskah saya mengambil risiko? Petik 2. Jiang Chen memperdebatkan dua keputusan di dalam hatinya. Namun, itu bukan keputusan yang sulit untuk membuat seseorang dengan keberanian. Dia sampai pada kesimpulan dalam waktu hampir 1 detik. Bagaimana mungkin golem di puncak alam roh tingkat kelima, tanpa daging,
darah, dan kecerdasan di bawah standar, menghalangi kemajuan percobaanku. Jiang Chen tidak lagi ragu-ragu ketika pikirannya mencapai titik ini. Dia memutuskan bahwa meskipun itu adalah risiko yang sangat besar, dia akan menyerang tingkat berikutnya. Dia akan bisa memanfaatkan lonjakan kekuatan saat dia menerobos ke alam roh bumi untuk menghancurkan golem ini. Jiang Chen mulai mengedarkan kekuatan roh di dalam tubuhnya tanpa berpikir lagi, dan secara bersamaan mulai mencoba untuk melakukan terobosan ke tingkat berikutnya. Untuk terus berjuang, dan mencoba untuk mengasimilasi esensi roh di dalam tubuhnya pada saat yang sama, ini sangat membebani kemampuan mental Jiang Chen. Ini membelah hatinya untuk dua tujuan yang sama sekali berbeda. Itu adalah hal yang baik bahwa kekuatan hatinya sangat kuat, sehingga dia hampir tidak berhasil menyeimbangkan kedua upaya tersebut. Selama uji coba bakat, Jiang Chen telah memilih gua-gua dengan tingkat kesulitan tertinggi, dan kemudian menyerap semua esensi api surgawi dan air di dalamnya. Esensi itu masih terkonsentrasi di dalam lautan rohnya, masih belum dicerna. Saat dia secara bersamaan terus melawan golem dan mengasimilasi esensi pada saat yang sama, Jiang Chen tahu bahwa dia saat ini menghadapi tantangan tersulit sejauh ini dalam hidupnya. 2 jam berlalu, 4 jam, 6 jam, waktu terus berjalan. Berkat gangguannya, Jiang Chen tidak dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk pertempuran. Saat tekanan pada golem mereda, serangan balik golem juga mulai bertambah kuat. Itu adalah hal yang baik bahwa medan gaya magnetnya terus beroperasi di dalam ruangan. Dalam hal ini, meskipun golem tidak terancam oleh Jiang Chen, kekuatan penahan medan magnet masih ada. Oleh karena itu, sekuat serangan golem itu masih tidak dapat benar-benar melukai Jiang Chen, berkat gerakannya yang terbatas. Di dunia luar, hampir semua kandidat telah menyelesaikan uji coba mereka sekarang. Namun, karena Jiang Chen belum keluar dari persidangannya, penyelenggara persidangan keempat tidak dapat mengumumkan akhir dari panggung. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa kamar tingkat ke-10 adalah fokus utama dari persidangan ini. Sekarang adalah hari terakhir, jika orang aneh dengan teknik jantung batu itu masih tidak dapat menang atas golem, maka Jiang Chen akan dianggap mendapat hasil imbang. Hasil imbang tidak dihitung sebagai kegagalan, tetapi juga tidak berhasil. Hasilnya kemudian akan menggunakan kembali hasil upaya terakhirnya, yang berasal dari tingkat ke-7. Dari mereka yang berpartisipasi dalam seleksi kali ini, mereka yang berhasil melewati level ke-7 hanya sedikit dan jauh di antara mereka. Namun, dari kelangkaan itu, sebenarnya ada 3 yang berhasil melewati level 8. Karena ini masalahnya, penyelenggara mengadakan lebih banyak antisipasi terhadap Jiang Chen. Sepertinya kita meremehkan potensi praktisi sekuler sebelumnya. Tampaknya ada beberapa jenius di dunia biasa. Bahkan ada 3 yang berhasil melewati level ke-8. Ini agak di luar dugaanku. Mereka yang telah berhasil melewati tingkat ke-8 biasanya hanya murid luar dari 4 sekte besar, jadi mereka masih murid sekte pada akhirnya. Itu mungkin tidak terjadi. Belum ada identitas mereka yang terungkap, jadi tidak ada yang tahu apakah mereka berasal dari 4 sekte besar. Apakah benar-benar perlu ada keraguan? Jika mereka bukan murid luar dari 4 sekte besar, bagaimana mereka bisa memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang seperti yang mereka miliki? Saya menduga bahwa orang aneh dengan hati batu itu adalah salah satu murid sekte luar juga. Dia pasti memiliki fondasi yang dalam, dan sedang menunggu untuk membuat semua orang pingsan dengan gerakan ini dalam pilihan yang bagus. Hehe. Kukira orang aneh itu akan menduduki peringkat pertama saat dia melewati tingkat kesulitan ke-7 tadi. Untuk berpikir bahwa ada 3 yang melewati tingkat ke-8. Itu berarti, jika orang aneh itu tidak bisa melewati level ke-10 pada sisa hari itu, hasil uji cobanya akan didasarkan pada level ke-7. Dia akan berada di tempat keempat kalau begitu. Petik 2. Anak itu juga benar-benar arogan. Jika dia dengan kokoh dan mantap mempertahankan jalannya, saya merasa dia akan memiliki banyak harapan untuk menyelesaikan tingkat kesulitan ke-8 atau bahkan ke-9. Memang, tapi untuk bisa bertahan begitu lama dalam kesulitan tingkat ke-10 tanpa dikalahkan, dia harus memiliki kemampuan bertarung yang menakjubkan juga. Jika dia sedikit lebih berhati-hati, dia hampir dijamin sukses di level ke-8. Dia akan memiliki 70-80% peluang sukses melewati tingkat ke-9 juga. Sayang sekali, para jenius selalu bangga pada diri mereka sendiri, dan harus selalu menantang puncak. Petik 2. Memang, sayang sekali, sayang sekali.
Jika dia tidak mendapat peringkat nomor 1 dalam uji coba ini, maka ini malah akan menjadi aib, penyesalan baginya. Jenius yang paling unggul harus selalu menjadi yang teratas dalam setiap ujian. Jika dia gagal dalam tes ini, maka kilau yang dimiliki citranya akan sangat berkurang, bahkan jika dia seorang jenius. Tidak perlu khawatir, masih ada setengah hari lagi. Mungkin orang aneh berhati batu ini sedang menunggu untuk memberi kita kejutan. Jangan lupa tentang percobaan ketiga. Jika bukan karena gunung emas magnet yang menghilang, siapa yang mengira bahwa dia telah naik ke lantai 9 dan akan menantang lantai 10? Jiang Chen telah memberitahu orang lain bahwa dia hanya berhasil mencapai tingkat ke-9, untuk merahasiakan kemampuannya. Penyelenggara sedang menunggu di luar, penuh harapan, saat Jiang Chen terus-menerus menyerang lautan rohnya dengan dua kekuatan besar kekuatan roh di tubuhnya. Saat dua kolom, satu energi api dan satu energi air, terus menyerang lautan rohnya terus berkembang secara bergantian. Dia telah mencapai saat kritis dalam berjuang untuk menerobos ke tingkat keempat. Esensi roh dari api surgawi dan air memang mendominasi. Apakah saya berhasil atau gagal, semua akan ditentukan sekarang. Saat Jiang Chen memikirkan ini, dua arus besar energi roh melompat seperti naga yang membumbung tinggi dan harimau yang menerkam, saling menabrak di dalam kesadarannya. Memukul, Jiang Chen tiba-tiba merasakan bagian dalam lautan rohnya bergetar ketika dua pembuluh darah roh yang tebal itu benar-benar pecah menjadi banyak anak sungai tipis, selembut angin dan hujan di musim semi, saat mereka perlahan berasimilasi ke dalam lautan rohnya seperti mereka memberi makan segala sesuatu di dalamnya. Seluruh lautan rohnya perlahan menjadi semurni dan sehalus daratan tepat setelah hujan. Bab 305, Pengadilan kelima, Lembah Kehancuran. Lautan roh Jiang Chen baru saja mengalami baptisan gelombang yang kacau dan menjadi seindah dan mengesankan seperti pelangi setelah hujan. Apakah ini daya pikat alam roh bumi? Jiang Chen bisa merasakan spiritualitas dan kekuatan lautan rohnya dan bagaimana itu mewujudkan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan alam roh kecil sebelumnya, ada peningkatan kualitas yang nyata. Apa? Jiang Chen secara singkat mengerahkan lautan rohnya dan bisa merasakan aksen halus dari guntur dan angin di lautan rohnya. Tampaknya tingkat lautan roh seseorang di alam roh bumi memang sangat berbeda. Jiang Chen bisa merasakan bahwa tingkat lautan rohnya berlipat ganda, atau bahkan 3 kali lipat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya dan kekuatan hidup yang tak terbatas melonjak dan mengalir di dalam tubuhnya, seolah-olah binatang yang perlahan bangkit ingin keluar dari ikatan penjaranya. Bagus. Untuk membuat terobosan di tengah pertempuran, ini harus menghapus semua kesedihan beberapa hari terakhir. Jiang Chen merasakan gelombang kepahlawanan meningkat ketika dia merasakan kekuatannya meningkat. Dia menyebarkan seal dan membuang segel. Apa? Segel ini benar-benar membawa nafas naga dan auman harimau, bergetar dengan energi roh, memberi orang lain perasaan tercekik saat menembus udara. Alam roh bumi memang membawa Jiang Chen lompatan nyata ke depan dalam kualitas lautan rohnya. Bam! Golem itu mundur beberapa langkah saat terkena segel itu. Jiang Chen berada di elemennya, mirip dengan bebek yang mengambil air. Inspirasi besar tiba-tiba muncul di benaknya saat pemahamannya tentang segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas tiba-tiba meningkat. Dia memberikan pukulan yang sama kuat dan tidak terbatasnya seperti kuda surgawi yang terbang melintasi langit. Setiap segel seolah-olah melakukan sapuan kuas tangan bebas, mengalir dan alami. Jiang Chen menangani semua gerakan dengan cekatan, seperti makhluk abadi dari alam lain, halus dan tidak berwujud, tetapi sama mengesankannya dengan segudang pemandangan alam di bawah langit. Segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas, mencakup semua yang ada di bawah langit, dan semua segel tangannya dibentuk dari hati dengan memahami semua pemandangan di dunia. Segel itu tiba-tiba tampak seperti pegunungan kuno dari monster tua yang menindas dan kejahatan. Segel itu kemudian tampak seolah-olah lautan yang mengamuk tanpa batas melahap bumi. Tiba-tiba menjadi naga yang membubung melalui 9 langit, dan kemudian seekor harimau melolong melintasi pegunungan. Satu saat seperti gemuruh guntur, yang lain kedatangan aurora borealis. Segel kehidupan dan kematian yang penuh dengan aura besar tiba-tiba memunculkan berbagai fenomena di alam semesta, menunjukkan bahwa Jiang Chen telah menyebarkan segel itu ke alam yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Kekuatan di balik serangan ini juga meningkat 2 hingga 3 kali lipat sejak Jiang Chen menerobos ke alam roh bumi. Ditambah dengan kekuatan penahan dari medan gaya magnet,
golem tenggelam ke dalam peran pasif menderita pemukulan dalam rentang 1 detik. Skenario ini seperti golem adalah alat pelatihan Jiang Chen, dan hanya ada untuk dipukul oleh Jiang Chen. Jumlah segel yang tak terhitung jumlahnya meledak ke dalam golem. Meskipun bahan yang menyusunnya sangat menantang dan kemampuan pertahanannya benar-benar mencengangkan, itu masih tidak cukup untuk menahan serangan destruktif ini. Bam! Segel terakhir menabrak golem seperti sambaran petir dan angin, menghancurkan golem sepenuhnya. Jiang Chen perlahan-lahan melukai dirinya sendiri dan menatap sisa-sisa golem di tanah, juga berpikir bahwa dia beruntung. Berdasarkan perhitungannya sendiri, sudah hampir 10 hari. Jika dia tidak tegas pada saat terakhir dan mencapai terobosan nyata, dia tidak akan memiliki satu harapan pun untuk menghancurkan golem ini. Kegembiraan menerobos ke alam roh bumi dan lulus ujian di detik terakhir membawa hasil dari 2 kegembiraan turun ke Jiang Chen pada saat yang sama, menghasilkan keuntungan besar. Ketika dia membuka pintu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya pada saat yang sama. Apa? Dia muncul. Ini berarti dia mengalahkan golem. Bukankah waktunya belum habis? Golem secara alami akan berhenti ketika waktunya habis. Golem belum berhenti, jadi apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia benar-benar mengalahkan golem itu? Menurut aturan, pintu ke ruang rahasia tidak akan terbuka sebelum golem dikalahkan. Golem hanya akan berhenti dan pintu terbuka ketika waktunya habis. Namun, masih ada setengah jam sampai batas waktu terakhir. Menurut aturan, golem seharusnya belum berhenti. Pintunya secara alami tidak akan terbuka jika golem tidak berhenti. Setelah semua otak penyelenggara tersendat karena terkejut, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Golem tidak akan berhenti sebelum waktunya habis. Ini berarti kandidat ini benar-benar melewati tingkat kesulitan ke-10. Bagaimana ini bisa terjadi? Cek, dia orang aneh yang berhati batu, oke. Seorang jenius sejati. Dan kami mengatakan bahwa 3 orang telah melewati tingkat kesulitan ke-8. Tampaknya mereka ditakdirkan untuk menjadi latar belakang kejeniusan ini. Jenius yang paling unggul harus menginjak-injak tubuh orang lain untuk menjadi bintang paling cemerlang di langit. Petik 2. Ini adalah tingkat kesulitan ke-10. Orang aneh hati batu ini tidak hanya memiliki kekuatan hati yang kuat, bakat luar biasa, tetapi kemampuannya dalam pertempuran praktis berada pada tingkat yang menakutkan. Ini setara dengan puncak alam roh tingkat ke-5. Bisakah level pelatihan pemuda ini sudah berada di level ini? Aku mengira semua pernyataan yang mengatakan bahwa dia memiliki hak untuk menantang para jenius paling unggul dari 4 sekte besar adalah hiperbola, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar memiliki hak untuk melakukannya. Memang, jangan lupa ada 3 tahun untuk seleksi kedua. Jika waktu ini dimanfaatkan dengan baik, maka jenius ini pasti akan melambung ke surga. Saya tidak ragu bahwa jenius ini tidak sedikit pun kurang dari jenius sekte manapun. Sangat disayangkan bahwa dia belum pernah ditemukan oleh sekte sebelumnya. Jika dia berada di garis awal yang sama dengan para jenius sekte, dia mungkin yang pertama di antara generasi muda sekarang. Petik 2. Ujian itu mengalir satu sama lain dengan derajat yang meningkat. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa pujian mereka terlalu tinggi. Untuk seorang jenius sekuler untuk mencapai tingkat ini, mereka sangat menyadari apa artinya ini. Jika jenius seperti itu telah menerima sumber daya penuh sekte sejak awal, maka dia benar-benar akan setara dengan semua jenius sekte. Penyelenggara utama tidak berani mengudara sekarang ketika dia menerima token Jiang Chen. Tidak peduli apa masa depannya, semua penyelenggara tahu bahwa pemuda ini ditakdirkan untuk terbang ke langit, tak terbendung dalam momentumnya. Karena itu, meskipun dia adalah seorang organisator, dia tidak berani memperlakukan jenius ini dengan enteng. 3 orang yang telah melewati tingkat kesulitan ke-8 secara pribadi tertekan melihat Jiang Chen keluar dari ruang rahasia. Namun, mereka semua harus mengaguminya juga. Kemampuan semacam ini memang memberi mereka perasaan menatap gunung yang tinggi. Setelah mencatat hasil ini, penyelenggara mengembalikan token yang dilingkari dengan senyuman. Selamat, melewati tingkat kesulitan ke-10 benar-benar membuka mata kami. Anda adalah yang pertama di antara para murid sekuler, dan penempatan Anda tidak dapat ditantang oleh siapapun. Ini bukan hanya pujian, tapi sanjungan yang disengaja. Jiang Chen tersenyum ketika dia menerima token, yang ini tidak layak untuk dihargai oleh penyelenggara. Setelah Jiang Chen muncul dari ruang rahasia, sidang keempat secara resmi diumumkan telah berakhir. Yang terjadi kemudian adalah periode peringkat yang menegangkan.
Tentu saja, tidak ada keraguan tentang siapa yang berada di atas. 8.000 kandidat teratas dengan cepat diberi peringkat. Mereka yang berada di bawah 8.000 teratas semuanya dikirim keluar dari wilayah warisan zaman kuno. Yang menang-menang dan yang kalah dibuang. Begitulah kenyataan kejam dari seleksi ini, tanpa ruang untuk sedikit pun hubungan pribadi. Orang-orang yang tersisa, terutama mereka yang peringkatnya lebih jauh ke belakang, semuanya menghela nafas lega. Namun, mereka tahu bahwa persaingan hanya akan menjadi lebih besar di tantangan yang tersisa. Sekte hanya akan memilih 3.000 pada akhirnya, ini berarti bahwa 5.000 dari kelompok mereka ditakdirkan untuk melewati pintu sekte besar. Namun, jika salah satu dari mereka yang ditolak telah memberikan kinerja yang menakjubkan di percobaan kedua, mereka masih akan menerima perhatian khusus ke depan dan masih memiliki secercah harapan. Baiklah, 4 dari 5 percobaan sekarang telah berlalu. Anda 8.000 cukup beruntung untuk membuatnya menjadi percobaan kelima. Saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa tidak ada yang akan didiskualifikasi dalam percobaan kelima. Petik 2. Apa? Tidak ada yang akan didiskualifikasi. Tidak ada yang tersingkir di sidang kelima. Itu berarti kita semua memenuhi syarat untuk memasuki 4 sekte dan menerima kemuliaan tak terbatas sebagai murid sekte. Petik 2. Para kandidat semuanya melampaui diri mereka sendiri ketika mereka mendengar bahwa tidak ada yang akan tersingkir dalam persidangan kelima. Jangan terlalu bersemangat terlalu dini, hanya ada 3.000 slot untuk memasuki sekte. Fakta bahwa tidak ada yang tersingkir dalam percobaan kelima tidak berarti bahwa kalian semua telah memasuki 4 sekte. Percobaan kelima menguji keberuntungan. Keberuntungan dan keberuntungan tidak berwujud dan misterius. Apakah Anda percaya atau tidak? Keberuntungan dan keberuntungan hadir di jalur Dao bela diri. Semakin kuat dan semakin tinggi pemahamannya, semakin seseorang akan merasakan keberadaan mereka. Dalam percobaan ini kamu akan memasuki tempat yang disebut lembah kehancuran selama 10 hari. Dalam uji coba ini, kalian semua akan menghadapi berbagai pertemuan kebetulan, tantangan, dan bahkan bahaya. Bagaimana hidup Anda nantinya akan terwujud dalam pencobaan ini? Jika keberuntungan Anda kuat dan keberuntungan stabil, maka bintang keberuntungan mungkin menyinari Anda dan Anda dapat mengambil harta bahkan dengan membungkuk. Jika Anda kurang beruntung, maka Anda mungkin mengalami bencana setiap 3 langkah dan bencana setiap 5 langkah. Anda membuat pergelangan kaki Anda terkilir saat berjalan dan tersedak saat Anda minum air. Karena keberuntungan dan keberuntungan, Jiang Chen adalah seorang penganut yang taat. Dalam pemahamannya tentang segala sesuatu di kehidupan masa lalunya, dia secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang nasib dan hukum surgawi. Dia juga tahu bahwa apakah itu rakyat biasa atau kaisar surgawi, tidak ada yang bisa lepas dari pengaruh keberuntungan. Saya adalah putra kaisar surgawi sejak saya lahir, jadi harus dikatakan bahwa keberuntungan saya cukup baik. Namun, meridian saya lumpuh sejak lahir dan saya tidak bisa berlatih. Ini berarti saya beruntung tetapi tidak memiliki keberuntungan. Dengan reinkarnasi ini, mengesampingkan masalah keberuntungan dan keberuntungan, setidaknya saya bisa berlatih. Setidaknya aku menggenggam takdirku di tanganku. Jika saya kebetulan diberkati dengan keberuntungan dan keberuntungan juga, maka itu akan membuat kesempurnaan menjadi lebih sempurna. Jika saya kekurangan ini dalam hidup ini, maka saya akan menggunakan kekuatan dan kemampuan saya untuk menang atas takdir ini. Pepatah kuno mengatakan bahwa kehendak manusia, bukan surga, yang memutuskan, dan bahwa dunia ditentukan oleh manusia. Nasib ada, tetapi tidak dapat disangkal. Dalam pengoperasian hukum surgawi, kekayaan yang paling rendah akan memiliki lapisan perak, dan takdir terbaik akan selalu memiliki beberapa kekurangan. Saya telah memperoleh teratai api dan es yang menyihir dalam kehidupan ini dan gunung emas magnetis. Siapa bilang saya tidak punya keberuntungan? Ini jelas bukan kasus itu. Tetapi jika ini telah mendarat pada orang lain, maka mereka mungkin tidak dapat menjadikannya milik mereka sendiri. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa peluang hanya diberikan kepada mereka yang siap. Pikiran Jiang Chen menjadi lebih jelas ketika pikirannya bepergian ke sini. Saya percaya pada nasib dan keberuntungan, tetapi saya tidak bisa kehilangan diri saya dalam hal ini. Pada akhirnya, takdir ada di tangan sendiri.